Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kamal Faris dengan NIM 242930003, mahasiswa semester 4 dari Universitas Teknologi Digital PSDAKO Tegal. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan prinsip etika bisnis dalam dunia usaha yang terdapat pada e-book Etika Bisnis. Lanjut. Yang pertama ada pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah ide atau cerminan moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas mengacu pada aspek perilaku manusia yang baik atau buruk, atau yang terpuji atau tercela, dan karenanya diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Moralitas selalu dikaitkan dengan apa yang dilakukan orang, dan aktivitas ekonomi merupakan bagian penting dari perilaku manusia. Sedangkan perusahaan memiliki produk berkualitas yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Salsabila et al. Tahun 2025 yang menyatakan bahwa etika bisnis merupakan bentuk integrasi antara nilai moral dan aktivitas ekonomi dalam pengambilan keputusan bisnis. Lanjut. Yang kedua ada pentingnya etika bisnis. Bisnis dipahami sebagai suatu proses keseluruhan dari produk yang dirumuskan, sebagaimana usaha memaksimalkan keuntungan perusahaan dan meminimumkan biaya produksi. Oleh karena itu, bisnis seringkali menetapkan pilihan strategis berdasarkan nilai di mana pilihan tersebut didasarkan atas keuntungan dan kelangsungan hidup perusahaan. Etika bisnis dapat menciptakan suasana profesional, saling menghormati, dan meningkatkan komunikasi yang membantu kantor berfungsi sebagai tempat yang produktif. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Fitriyah et al. 2025 yang menyatakan bahwa penerapan etika bisnis mampu meningkatkan hubungan kerja, kepercayaan, serta keberlangsungan usaha dalam suatu organisasi. Lanjut ke pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis perlu diupayakan dalam mencari informasi sebanyak mungkin mengenai pasar, produksi, konsumen, dan strategi pesaing. Hasil yang diperoleh dari informasi tersebut dapat digunakan oleh CEO atau top manajemen dalam menyusun strategi perusahaan, sehingga dapat menembus pasar atau memperkuat posisi perusahaan terhadap pesaingnya. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Rizky et al. 2025 yang menunjukkan bahwa orientasi pasar dan strategi pemasaran memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja bisnis serta daya saing perusahaan. Dengan demikian, pihak perusahaan dapat memperoleh keuntungan bisnis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada keuntungan finansial. Perusahaan akan memperoleh laba. Kemudian ada keuntungan non-finansial, tercapainya tingkat kepuasan kerja para karyawan. Yang ketiga ada keuntungan sosial yang diperoleh dengan tingkat kepercayaan dari masyarakat, khususnya stakeholder. Lanjut ke lingkungan bisnis. Masyarakat dan konsumen secara umum memberikan penilaian lebih terhadap produsen yang menjalankan bisnis secara beretika dibandingkan dengan hanya mengejar keuntungan semata. Dapat dilihat implikasinya bahwa kebutuhan perusahaan terhadap nilai etika, khususnya dalam menjalankan bisnis, mengalami peningkatan. Setiap peningkatan atas capaian terhadap prestasi perusahaan secara spontan akan melakukan desimanisi masyarakat sebagai informasi terhadap publik dengan tujuan meningkatkan posisi perusahaan dalam image masyarakat sebagai perusahaan yang menjalankan bisnis secara beretika. Terdapat beberapa value yang dapat dianggap sebagai prinsip pokok penerapan etika bisnis untuk mencapai tujuan bisnis yang beretika. Perusahaan semakin baik dapat diasumsikan bahwa
semakin baik nilai pasar, nilai posisi etikanya, dan dengan demikian semakin meningkat potensi profitabilitasnya. Hal ini juga didukung oleh penelitian Agraini dan Fitri 2025 yang menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis seperti kejujuran dan transparansi dan tanggung jawab sosial mampu meningkatkan kepercayaan serta loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Kemudian ada fungsi atau peran etika bisnis. Dibagi menjadi 5. Yang pertama ada etika harus menjadi pedoman dalam kegiatan masyarakat dan seharusnya menjadi pedoman bagi pembisnis. Yang dimana tindakan yang tepat boleh dilakukan dalam bisnis yang diharapkan dapat menguntungkan secara pihak yang terlibat. Yang kedua ada etika sebagai kontrol terhadap individu. Pelaku dalam bisnis melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, dan perilaku dalam diskriminasi. Yang ketiga ada etika bisnis hanya berperan dalam suatu komunitas moral dan tidak berkomitmen individual saja, tetapi tercantum dalam suatu kerangka sosial. Yang keempat ada etika berperan sebagai syarat utama untuk kelanggengan atau konsistensi perusahaan, di mana loyalitas konsumen akan sangat membantu perusahaan agar tetap bertahan. Yang kelima ada berperan sebagai penghubung pelaku bisnis dalam hal pelayanan merupakan refleksi nilai atau etika yang diterapkan perusahaan untuk menjaga loyalitas konsumen. Lanjut ke ciri-ciri etika bisnis. Terdapat ada 8 ciri utama etika bisnis yang meliputi yang pertama ada kode etik, yang kedua ada nilai moral dan sosial, yang ketiga ada bersifat melindungi, yang keempat kerangka dasar, yang kelima bersifat sukarela, keenam pendidikan dan bimbingan, yang ketujuh bersifat relatif, dan yang kedelapan konsep baru. Lanjut prinsip-prinsip etika bisnis. Prinsip-prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan etika bisnis yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip kejujuran, kemudian ada otonomi, kemudian ketiga ada saling menguntungkan, dan keempat ada keadilan, dan yang kelima ada integritas moral. Prinsip-prinsip dalam etika bisnis tidak hanya digunakan pada perusahaan atau organisasi perdagangan, tetapi dapat juga digunakan pada usaha yang dikelola oleh orang atau pedagang kaki lima. Hal ini karena setiap pembisnis yang dijalankan harus didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut agar tidak melanggar hak konsumen. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Soeparjo et al. 2020 yang menyatakan bahwa penerapan etika bisnis berlaku bagi seluruh pelaku usaha, termasuk usaha kecil, serta berperan penting dalam menjaga kepercayaan dan melindungi hak-hak konsumen. Lanjut ke aspek dalam etika bisnis. Dalam etika bisnis ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada etika bisnis produksi, yaitu produksi merupakan kegiatan untuk meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa. Yang kedua ada etika bisnis promosi dan pemasaran. Kegiatan promosi dan pemasaran merupakan ujung tombak dari kegiatan bisnis yang dijadikan pendukung utama dalam pengembangan bisnis. Yang ketiga ada etika bisnis distribusi, yaitu etika bisnis dalam kegiatan tersebut yaitu kecepatan dan ketepatan produksi di tangan konsumen dengan mudah pada saat dibutuhkan. Dan yang keempat ada etika bisnis dalam kompetisi, yaitu sebuah kegiatan bisnis tidak bisa terlepas dari kompetisi antar pelaku bisnis. Lanjut ke yang terakhir ada kesimpulan.
Kesimpulan dari etika bisnis yaitu adalah pedoman penting dalam menjalankan kegiatan usaha karena membantu pelaku bisnis bertindak sesuai dengan nilai moral dan norma yang berlaku. Dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan integritas, perusahaan dapat membangun kepercayaan dan menjaga hubungan baik dengan stakeholder, serta memastikan keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Dan ini adalah sumber-sumber referensi yang saya gunakan. Yang pertama ada Agraini, yang kedua ada Fitria, yang ketiga ada Niar, yang keempat ada Rifki, yang kelima ada Salsabila, dan yang kelima ada Soparjo dan lain. Mungkin itu saja penjelasan dari prinsip dan dari etika bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.